Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Fauzia dengan NIM H540121127. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial estimasi error correction model menggunakan software Stata. Sebelumnya, sedikit terkait dengan error correction model atau ECM ini. Apa itu ECM gitu ya? Nah, ECM ini dilatar belakangi dari awalnya adalah data time series multivariate, di mana data tersebut dari variabel-variabel yang ada, dia tidak menunjukkan adanya stasioner pada level. Nah, nantinya ini akan diturunkan gitu ya di first different dan juga second different akan dilihat apakah data tersebut stasioner gitu. Nah, ini bisa saja datanya stasioner di tingkat first different atau bahkan di second different. Nah, yang kedua, data tersebut adalah data yang terkointegrasi. Nah, terkointegrasi ini apa gitu ya? Nah, kointegrasi ini diartikan adalah hubungan jangka panjang gitu, long term relationship dari variabel-variabel yang tidak stasioner di level ini gitu. Dimana jika data stasioner di level, maka ketika diregresikan itu diperoleh informasi yang jangka panjang dan data stasioner di first different itu ketika diregresikan diperoleh informasi jangka pendek. Nah, ketika data tidak stasioner di level gitu ya, nah maka kita pengen lihat nih apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak gitu. Nah, kalau ada hubungan jangka panjang terkointegrasi, nah kalau nggak ada hubungan jangka panjang itu jika tidak terkointegrasi. Nah, ini nanti bisa kita lihat dari analisis ECM. Nah, ECM ini adalah metode analisis time series multivariate yang tadi yang kita gunakan gitu ya untuk menjelaskan adakah pengaruh jangka pendek ataupun jangka panjang dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, metode ECM ini digunakan ketika apa sih ini tadi ya? Ketika syaratnya terpenuhi yaitu data stasioner tingkat first different dan ada kointegrasi di antar variabelnya. Oke, terkait dengan tutorial pada kali ini dengan estimasi ECM, sini saya menggunakan data dari Pangesti ya terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi equity financing pada BPR Amanah Umah Luliang Bogor, di mana dia peneliti menggunakan 7 variabel dengan variabel dependennya adalah JEF atau jumlah equity financing dimulai dari Agustus 2012 hingga Desember 2015 gitu. Nah, terkait dengan estimasi HM ini, ya hal yang dilakukan pertama adalah uji stasioner, lalu nanti kita lihat di uji kointegrasinya dengan melihat residual dari regresi, terus dilanjutkan dengan persamaan HM dan ada uji asumsi klasiknya. Oke, kita akan buka datanya. Sini sudah tersedia datanya ya, dijelaskan ada variabel-variabelnya, ada 7. Lalu kita mulai estimasinya menggunakan stata. Kita buka dulu statanya, lalu kita masuk ke data editor. Nah, di sini kita kopas datanya yang kita sudah siapkan. Nah, kopasnya hanya variabelnya saja, karena nanti kita akan membuat variabel time seriesnya di stata. Kita kompas ke data editor, kita masukkan paste with variable names. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Lalu hal yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel time seriesnya dengan menuliskan rumus di sintak stata gen t sama dengan underscore n. Nah, ini udah masuk ya t, lalu kita buat variabel t-nya ini sesuai dengan waktu dari data kita. Sini karena saya menggunakan datanya monthly gitu ya, maka sininya TM gitu. Jika misalnya kuartal, berarti sininya TQ gitu. Ini menyesuaikan saja. Kita masukin TM-nya dimulai dari 2012 mon 8
Lalu kita tambahin plus T minus 1. Nah, ini udah masuk ya, namanya new T. Lalu kita format new T ini, new T persen TM. Wait, salah. Persen. Oke. Nah, habis itu kita set datanya dengan menggunakan preset preset variable new T maksudnya. Oke, ini sudah masuk ya time variable-nya new T dari 2012 maksudnya 2012 bulan 8 sampai 2012 bulan 12. Ini juga kita bisa lihat di data editornya udah masuk variable dari time series-nya. Oke, selanjutnya pertama kita lakukan adalah kita mau lihat dari plot variable masing-masing datanya dengan menuliskan two-way ts line dari variable-variable. Sini ada 7, tulis aja ts line log cf satu-satu ya, ts log cf, terus kita bisa copy saja ts log cf, lalu log dpk, ts line tbh, lalu ts lcaf, ts line fdr, ts line INF atau inflasi, lalu ts line BI rate. Udah, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, ini sudah terlihat ya plot dari data yang dipunya gitu. Sini ada log CEF, terus ada plot data dari masing-masing variabel. Oke, kita close, lalu kita lanjut ke uji stasioner dari masing-masing variabel. Nah, ini dengan menggunakan uji ADF ya, Augmented Defuller. Kita tulis rumusnya defuller spasi variabel. Ini kita uji satu-satu. Kita pakai pertama log CF-nya dulu. Defuller log CF. Oke, nah stasioner itu kita lihat dari nilai p-value-nya. Dimana kalau stasioner itu di bawah dari 0,05. Di sini kita lihat pada level data untuk log CEF itu tidak stasioner di level gitu ya. Terus kita lanjut ke semua variabel log DPK. Di sini juga terlihat ya log DPK enggak stasioner di level gitu ya, tidak stasioner di level karena di atas 0,05. Lalu kita ganti lagi defuller TBH. Nah, TBH ini sebenarnya sudah stasioner di level ya. Berarti kita menemukan ada satu variabel yang sudah stasioner di level. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu ke variabel-variabel lain. Ini default CR di atas 0,05 berarti tidak stasioner di level. Lalu default FDR. Nah, FDR juga masih di atas 0,05 yang menandakan dia tidak stasioner pada level. Default INF. Nah, INF juga tidak stasioner pada level. Dan terakhir ada BI rate. Nah, ini menunjukkan variabel BI rate juga tidak stasioner ya pada level. Nah, selanjutnya kita akan coba uji stasioner pada first difference pada semua variabel ini. Caranya kita masih sama, kita pakai defuller juga. Namun ada penambahan D titik ya, D titik menandakan pada first difference gitu. Kita ingin melihat stasioner pada first difference dari variabel-variabel yang ada. Kita tulis saja variabelnya defuller log JF. Nah, sini kita lihat ya dari p-value-nya sudah di bawah 0,05. Ini nilainya 0,00. Ini sudah bagus ya, berarti udah stasioner pada first difference. Lalu kita coba log DPK. Nah, log DPK juga sudah stasioner di first difference.
lalu TBH. Nah, TBH sebenarnya tadi udah stasioner pada level ya, cuma tidak apa-apa kita coba juga di first different. Lalu kita coba di CAR. Nah, ini stasioner pada first different. Kita coba pada FDR, sudah stasioner juga. Dan di Kivler untuk inflasi. First different inflasi. Ini uh, masih stasioner ya, karena di bawah dari 0,05. Kivler BI rate. Nah, ini BI rate 0,02 berarti masih di bawah 0,05, berarti masih aman ya. Masih di bawah 0,05 menandakan dia stasioner pada first difference. First difference sudah stasioner, berarti ini memungkinkan kita untuk menganalisis ECM gitu. Nah, ini karena dia menghubungkan dari delta-delta atau turunan gitu ya, first difference, kita bisa mengamati hubungan jangka pendek. Nah, nantinya kalau misalnya dengan pakai ECM, estimasi ECM, kita mungkin bisa lihat hubungan jangka panjang gitu kalau ada kointegrasi. Nah, gimana sih kita melihat kointegrasinya? Nah, kointegrasi ini kita bisa representasikan dari residual hasil regresi antar variabel. Misal kita tulis di sini, kita coba regres variabelnya dulu, regres dari semua variabel di level ya, blok CEF, terus blok DPK, terus TBH, CAF, FDR, inflasi, dan BI rate. Nah, ini kita coba regresikan. Nah, kita bisa melihat kointegrasinya ditunjukkan dari residual dari hasil regresi dari variabel pada level ini gitu. Jadi kita hanya ingin melihat residual dari regresi ini dengan cara kita buat dulu variabel barunya. Dari variabel residualnya dengan kita ketikkan predik ECT. Nah, ECT nanti kita akan menamakan residual ini sebagai ECT. ECT itu apa? ECT itu error correction term gitu. Jadi, variabel residual pada estimasi ECM biasa disebut dengan ECT ini. Dan kita tulis di sini resid sebagai residual gitu ya. Oke, ini sudah masuk. Kita uji stasioner si residualnya. Apabila residual ini stasioner pada level, berarti terbukti adanya kointegrasi di antara variabel-variabelnya gitu. Ada indikasi, ada kointegrasi antar variabelnya. Gimana caranya? Kita akan menggunakan uji augmented recovery lagi untuk ECT-nya. Nah, sini terlihat p-value dari ECT pada level 0,0001 menyatakan bahwa dia kurang dari 0,05, berarti dia stasioner pada level. Nah, kita bisa lanjutkan untuk estimasi pemodelan ECM-nya. Nah, untuk estimasi pemodelan ECM, kita menggunakan regresi dari first difference dari semua variabel gitu ya. Nanti bisa di sini kita tambahkan D pada semua variabel. Ditambahkan dengan leg dari ECT. Leg 1 dari ECT-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari koefisien ECT-nya ini di minus 0,695 sekian ya, yang menyatakan bahwa nilai koefisien ECT ini berada pada rentang 0 sampai minus 1. Hal ini memenuhi kaidah dari nilai variabel ECT gitu pada pemodelan ECM. Dan ini juga kita bisa lihat dari p-value-nya di 0,001 menyatakan bahwa dia
stasioner gitu, menunjukkan ada kointegrasi yang signifikan antar variabelnya. Ini sebenarnya sudah selesai ya gitu. Cuma kita nanti akan melihat dari uji asumsi klasiknya gitu, dari uji hetero dan juga uji autokorelasi. Kita akan menguji heteronya dengan Jigos-Markov ya, dengan menggunakan head test. Nah, di sini dengan H0-nya adalah konstan varian, kita melihat probabilitas ya, nilai dari probabilitasnya. Dimana jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 berarti eh, tak tolak H0, berarti dia bebas dari hetero. Namun kita lihat di sini nilainya kurang dari 0,05, yang menandakan adanya gejala terdapat gejala. heteroskedastis dalam variabel ini. Namun, gak apa-apa karena kita pengen lihat uji heterosnya aja. Kita lanjut ke uji autokorelasinya. Tested be Godfrey untuk melihat apakah ada autokorelasi antar variabel. Nah, sini juga dengan H0-nya adalah non-serial correlation, kita ingin tak tolak H0 gitu. Kita lihat dari probabilitasnya itu di atas dari 0,05, yaitu 0,7807, yang menandakan bahwa eh, tidak ada korelasi atau tak tolak H0. Oke, sebenarnya ini persamaannya sudah selesai, cuman kita bisa melihat bentuk lain dari ECM ini dengan menggunakan leg dari semua variabelnya. Jadi mirip dengan regresi sebelumnya gitu ya. Namun di sini kita menggunakan leg dari semua variabelnya. Jadi kita bisa tuliskan misalnya leg log A, J, E, F. Jadi kita copy aja ya. Log J, E, F, lalu kita ganti leg di masing-masing variabelnya. Oke, enter. Nah, ini adalah persamaan yang kedua dari estimasi ECM dengan menggunakan leg dari masing-masing variabel atau dari semua variabel. Nah, ini adalah pendekatan estimasi ECM dari cara residual dan mengecek stasioner pada data. Sebenarnya untuk estimasi ECM ini bisa menggunakan beberapa pendekatan ya. Nah, pendekatan lainnya itu ada yang menggunakan ARDL. Namun pada kali ini saya hanya menggunakan untuk pendekatan residual dan juga uji stasioner. Gitu. Jadi mungkin sekian untuk estimasi ECM atau error correction model. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.